Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan Ordo Kapusin Provinsi Pontianak. Semoga Tuhan memberi engkau damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya kita mengetahui bagaimana praktek hukum dan pengadilan itu dijalankan. Yang terbukti bersalah akan menerima hukuman. Karena hukuman dianggap dapat memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi benarkah hukuman membuat si pelaku kejahatan itu jera atau kapok? Benarkah hukuman yang diberikan itu benar-benar menyelesaikan masalah yang ada? Kita bisa berdiskusi panjang lebar tentang hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari Minggu Prapaskah kelima ini, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi hendak memberikan hukuman kepada seorang perempuan yang dituduh telah melakukan zina. Menurut hukum Taurat, dalam kasus perzinahan, itu dapat kita lihat dalam kitab Ulangan, bab 22 ayat 22 sampai 24, dan Yehezkiel, bab 16 ayat 40, dan bab 23 ayat 47. Pelaku zina itu diancam hukuman rajam. Dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi hendak mengeksekusi perempuan berzina itu, merajamnya, melempari perempuan berdosa itu dengan batu sampai mati di hadapan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sebaliknya, Ia tidak ingin menghukum, tetapi menyadarkan agar perempuan itu bertobat. Karena itu, Yesus mengatakan kepada orang yang ada di situ, barang siapa yang tidak berdosa, ia boleh melempari perempuan itu dengan batu terlebih dahulu. Artinya, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa tidaklah tepat jika kita hanya menggunakan hukuman sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan perbuatan dosa. Dosa adalah penyakit. Penyakit tidak akan sembuh sepenuhnya jika hanya diatasi dengan hukuman. Contohnya, penyakit korupsi tetap saja terjadi meski sudah banyak sekali yang dihukum karena tertangkap korupsi di negeri ini. Hukuman ternyata tidak efektif memberikan efek jera, malah makin membuat penyakit itu kian parah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan utama Injil hari ini menurut saya terdapat pada sabda Tuhan Yesus pada ayat yang ke-11. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sabda ini menunjukkan kepada kita bahwa menyadarkan seseorang atas kesalahannya adalah cara terbaik untuk menyembuhkan seseorang dan menunjukkan hidup yang sesungguhnya. Sikap untuk tidak menghukum dari Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih itu menyembuhkan dan memberikan kehidupan, bukan sebaliknya membunuh kehidupan. Saudara-saudari terkasih
dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi," juga mengundang kita untuk bertobat dan memulai hidup baru yang lebih baik di dalam Tuhan, secara khusus dalam masa Prapaskah ini. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, memperbaiki hidup kita, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Tuhan tidak pernah menghakimi kita lebih dari yang kita butuhkan. Sebaliknya, Ia mengundang kita untuk meninggalkan hidup lama dan memulai hidup yang diperbaharui dalam kasih dan pengampunan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.